Jamaat Tuhan, selamat hari Minggu saudara, Shalom. Kita semuanya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, dicintai Tuhan. Kita hidup di dalam anugerahnya Tuhan, sertai kita dengan kebaikannya. Yang percaya katakan amin saudara. Hati kami sungguh-sungguh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kami sadari Tuhan sampai hari ini keberadaan kami, eksistensi kami, semuanya karena Tuhan. Semua oleh karena anugerah-Mu yang berlimpah buat kami. Saat ini Tuhan kami menghampiri tata kasih karunia-Mu dengan puji-pujian, dengan ucapan syukur. Masuki gerbang-Mu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Immanuel ada bersama dengan kami. Kau di setiap langkah, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau tak pernah tinggal, percaya Tuhan menyertai kita. Sama-sama katakan, Kau di setiap langkah, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk percaya Tuhan, Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang kelam.
Yesus, terima kasih. Yesus, setiap hari, setiap saat kami mau belajar untuk terus mengucap syukur dalam setiap keadaan kami Tuhan. Karena hati, mulut kami menyatakan ucapan syukur. Sebab setiap kami mengecap dan kami melihat kebaikan Tuhan kami yang setia, Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Kau selalu punya cara untuk mengangkat setiap kami. Kau selalu punya cara untuk memulihkan kami. Kau selalu punya cara untuk membuka jalan. Oh, kau nyatakan kebaikanmu, kau nyatakan kesetiaanmu, dulu sekarang selamanya. Tiada pernah berubah, tiada pernah berakhir kebaikanmu, kesetiaanmu. Sebab itu kami mau bersyukur, sebab itu kami mau memuji-Mu, sebab-Mu Tuhan. Setiap engkau yang mengalami anugerahnya, mari bawa hatimu menyembah-Nya, menyembah Raja di atas segala raja, menyembah Bapa kita yang baik, Bapa yang setia, Yesus namanya. Sirana lama, lama ya so. Dengan kebaikan-Mu, dengan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh, besar anugerah, berlimpah kasih-Mu.
Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, oh besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, oh semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Dengan iman angkat kedua tanganmu, katakan besar anugerahmu, yes Lord, berlimpah kasih-Mu, oh semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Yang percaya beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, ya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Kami alami Tuhan, oh semakin hari semakin bertambah besar Kami bersukacita sebab kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang menyertai kami dengan anugerah yang berlimpah. Umat yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Dia hadir menyelamatkan, Dia hadir membebaskan. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawat setiap hati kami. Amin. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Semua percaya diselamatkan untuk menyembah, jatuhkan kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatap-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian setara dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Kita yang bersukacita, ada bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Dimanapun kau berada, rasakan kehadiran-Nya saudara. Ya. Katakan Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawat setiap hati. Kami percaya Roh-Mu, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan.
satu hati senantiasa memuji nama-Mu. Engkau Tuhan yang bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Tuhan, sebelum kami akan mendengarkan firman-Mu, selidiki setiap hati kami, lembutkanlah setiap hati kami. Ajari kami hari-hari ini tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi ajari kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini hidup kami Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Angkat tanganmu tinggi saudara, katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Oh, Kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami mau nyatakan dan kami mau akui, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, oh murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, Tuhan, Kau sempurna. Percaya saudara, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Taruh hidupmu kepadanya.
ini kau mengalami kelemahan. Mungkin hari-hari ini kau mengalami kegagalan. Saudara jangan menjadi khawatir ataupun putus asa. Apapun kehidupanmu hari-hari ini, kau dipandang mulia, kau dipandang indah, kau dipandang berharga olehnya. Sebab Tuhan memandangmu sebagai milik kepunyaannya, anak yang dia cintai, umat pilihan, biji matanya. Tidak akan pernah sekali-kali pun Tuhan akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Tapi percayalah saudara, ya Tuhan yang setia menopang kita. Ya Tuhan yang setia berjalan bersama dengan kita. Hari-hari ini, di hari-hari terakhir ini, memberikan hidupmu seutuhnya, seluruhnya kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya apapun keadaan yang sedang kami hadapi, kami percaya hidup kami aman di dalam perlindungan-Mu. Hidup kami dipulihkan di dalam tangan Tuhan. Hidup kami dibangkitkan di dalam tangan Tuhan. Sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu. Ini setiap kami Tuhan. Oh Yesus, kami berikan hidup kami. Oh Yesus, seluruhnya, seutuhnya bagi Yesus. Oh Yesus, ya Rama Shalom, ya Rama. Hidupku mengenai firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaran. Oh hidupku mengenali firman-Mu, nyatakan mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu yang hidupku mengenali firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami percaya Kau bersama kami. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh Yesus, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom Bapak Ibu, seluruh sidang jemaat GBI Tidar Blessing Surabaya, apa kabar? Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dengan Ibu Gembala, seluruh staf penggembalaan yang sudah kembali memberikan kepercayaan kepada saya untuk melayani ibadah raya secara online. Mari Bapak Ibu, satukan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, hari ini kami mengucap syukur atas kesehatan yang Tuhan sudah beri, atas waktu yang baik yang Tuhan juga sudah sediakan bagi kami. Kami mau beribadah Tuhan, biarlah hati yang baru selalu ada bagi kami.
Tuhan, terima kasih Tuhan juga sudah hadir di tengah pujian kami, sehingga kami menikmati kehadiran-Mu, damai sejahtera melimpah atas kehidupan kami. Berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah memandu kami di dalam pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini Tuhan pasti memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, beberapa hari lagi dan hari-hari ini juga sudah ada beberapa umat Tuhan yang sedang kembali memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Cukup menarik untuk kita pelajari, untuk kita renungkan, dan ini sebenarnya kalau kita mempelajarinya dengan baik, kenapa kok Tuhan itu naik ke surga, ya? Kenapa Tuhan harus mati, bangkit, naik ke surga? Itu sebuah bagi orang yang tidak mempelajari firman mungkin hanya sebagai teka-teki aja yang membingungkan. Tapi bagi kita yang mempelajari firman Tuhan, ini sebuah janji yang mulia, janji besar. Dan kalau kita memahaminya, kita akan mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu pada satu pernyataan Tuhan Yesus, di mana perkataan Tuhan Yesus ini akan memberikan satu pengertian kepada kita tentang apa yang terjadi pada saat Tuhan Yesus naik ke surga. Mari sama-sama kita akan lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya berikan judul firman Tuhan hari ini dalam menerima janji. Ya, jadi menerima janji Allah. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, di mana Tuhan berada, kita berada. Bapak Ibu, firman Tuhan ini jelas sekali memberikan satu gambaran kepada kita tentang yang pertama, tujuan Tuhan naik ke surga. Jadi ini ada tujuan yang begitu jelas yang Tuhan beritahu kepada kita. Kenapa Tuhan harus naik ke surga? Tuhan katakan Tuhan naik ke surga karena Tuhan sedang menyediakan tempat. Ya, saya betul-betul waktu merenungkan ayat ini, Bapak Ibu, ini perlu hikmat yang dari Tuhan dan tentunya perlu pencerahan dari Roh Kudus. Biasanya ayat ini banyak sekali disampaikan pada saat pemakaman. Ya, kalau ada ibadah kedukaan, ini ayat selalu disampaikan. Tapi bagi saya, ini ayat sebenarnya berbicara juga tentang tujuan kenapa Tuhan harus naik ke surga. Nah, Tuhan katakan bahwa Tuhan naik ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi saya dengan saudara. Jadi di surga ada tempat tinggal. Coba kita renungkan Bapak Ibu. Tempat tinggal, rumah, itu fungsinya apa sih? Kalau buat kita di bumi, kita yang masih hidup di bumi Bapak Ibu, rumah itu kan adalah kebutuhan primer. Ya, setiap manusia harus selain sandang, pangan, dan papan, itu rumah itu salah satu yang wajib dimiliki oleh setiap manusia di bumi ini. Ya, bagaimanapun juga. Lah kenapa kok rumah itu penting sekali? Karena ketika manusia di bumi ini punya rumah, dia bisa menjalani kehidupannya dengan lebih baik. Tapi kalau manusia di bumi ini tidak punya rumah, apa yang terjadi? Banyak kesulitan, banyak kesusahan yang akan dia hadapi. Karena rumah itu tempat berlindung, rumah itu tempat kita beristirahat. Jadi betapa pentingnya sebuah rumah. Nah, bagi saya pribadi Bapak Ibu, rumah itu berbicara juga sebuah kehidupan. Ya, kalau ada orang
lagi kesesat gitu di hutan, ya, atau di satu tempat yang mungkin dia bingung gitu loh. Aduh, aku cari pertolongan gak ada. Tapi kalau dari kejauhan dia lihat rumah, itu tanda. Di mana dia lihat rumah berarti di situ ada kehidupan. Bapak Ibu, hari ini saya sangat percaya sekali ketika Tuhan berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya apa? Ada kehidupan di dalam kerajaan surga. Sebab itu Tuhan mau kita dengar-dengaran, nurut sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kelak waktu kita masuk di kerajaan surga, kita benar-benar bisa menikmatinya dengan baik, sesuai dengan apa yang Tuhan sudah kehendaki. Nah, saya percaya sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, selain kata-kata itu, Tuhan juga mengatakan begini. Ya, kalau kita perhatikan, Tuhan katakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Nah, ini kan tujuannya. Jadi tujuan Tuhan pergi ke surga itu bukan untuk meninggalkan kita, bukan untuk melupakan kita, tapi Tuhan itu sedang punya tujuan yang mulia, menyediakan kehidupan yang lebih baik untuk kita. Lalu Tuhan katakan begini, dan aku akan kembali kalau rumahnya sudah selesai. Kalau tempat itu sudah tersedia, rumah kita ini sudah jadi, Bapak Ibu, maka Tuhan bilang Tuhan akan kembali jemput saya dengan saudara. Nah, saudara, cara seseorang bertemu dengan Tuhan gitu ya, saya selalu gambarkan kepada sidang jemaat, bagaimana cara Tuhan menjemput kita, bisa secara pribadi, bisa secara global, sesuai dengan janji firman Tuhan. Nah, secara pribadi bagaimana waktu kita meninggal dunia? Saat saya dengan saudara meninggal dunia, itu saatnya Tuhan menjemput saya dengan saudara dengan cara apapun. Tuhan tidak lihat dalam kita orang percaya meninggal, itu tidak dilihat caranya meninggal. Tapi bagi kita orang percaya, ya, kita akan menilai seseorang ini akan diterima oleh Tuhan kalau kehidupannya selama dia hidup di muka bumi ini benar-benar menjalani apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan firmankan. Tapi kalau caranya meninggal, mau meninggal melalui mungkin seperti saya punya gembala, saudara ya. Saya punya gembala pada tahun 2007 itu hilang di pesawat Adam Air. Wah, itu kadang-kadang orang, kok bisa ya? Kok bisa hamba Tuhan meninggalnya seperti itu? Bagi saya itu masih sedikit ya di dalam pesawat. Kalau Yohanes, coba sudah perhatikan, Yohanes Pembaptis meninggalnya apa? Dipenggal kepalanya. Apakah Yohanes Pembaptis kurang setia sama Tuhan? Apakah Yohanes Pembaptis itu orang yang jahat? Kan tidak. Ya, jadi kalau cara meninggalnya bagi saya tidak terlalu bermasalah. Bagi Tuhan cara meninggal itu bukan sesuatu yang terlalu dipusingkan. Itu bukan patokan. Ya, kalau kita ini orang yang dekat sama Tuhan meninggalnya pasti enak. Enggak, bukan patokan seperti itu. Jadi cara meninggal itu tidak terlalu bermasalah. Mau orang percaya itu meninggal karena virus corona, karena kecelakaan, karena penyakit, itu tidak masalah. Yang pasti, dia selama hidup menjalani kehidupannya dengan benar. Jadi Bapak Ibu, Tuhan akan menjemput saya dengan saudara. Nah, ketika saya dengan saudara dijemput oleh Tuhan untuk kembali ke tempat Tuhan katakan di mana aku berada, di situ kamu pun harus berada. Nah, ketika saya dengan saudara betul-betul akan kembali atau menuju satu tempat yang Tuhan sudah sediakan, maka Bapak Ibu, kita harus betul-betul memastikan bahwa kita layak. Waktu Tuhan jemput, betul-betul kita layak untuk masuk ke kerajaan yang mulia itu. Nah, bagaimana caranya? Ya, kalau kita pelajari firman Tuhan yang kita baca hari ini, Bapak Ibu, cukup jelas sekali. Bagaimana cara supaya saat Tuhan datang, kita benar-benar layak menerima janji kehidupan itu. Janji yang dari Tuhan. Bahwa di dalam kerajaan surga itu ada kehidupan, ada rumah, ada tempat tinggal yang Tuhan sediakan. Nah, bagaimana supaya kita ini ready, siap? Ya, benar-benar
Tuhan itu layak menerima saya dengan saudara sebagai ahli waris kerajaan surga. Maka kalau kita perhatikan di ayat pertama jelas sekali Tuhan katakan begini. Saya baca buat saudara, Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Wow. Simple, tapi ini kalau Bapak Ibu dengan saya betul-betul ya mencoba untuk melakukannya, ini tidak terlalu mudah. Yang pertama Tuhan katakan jangan gelisah. Gimana caranya kita tidak gelisah, Bapak Ibu? Kalau mungkin kondisi dunia lagi dalam keadaan yang enak ya, stabil, semuanya serba nyaman, kita mau pergi kemana saja tidak ada virus ya, kondisi cuaca baik, mungkin kita bisa melakukan ayat ini dengan begitu gampang, ya nggak gelisah lah. Tapi di saat-saat seperti ini, akhir zaman, tanda-tanda kedatangan Tuhan ya, akhir zaman itu diberi satu penjelasan oleh Tuhan Yesus bahwa kondisi bumi ini tidak semakin baik. Bahkan dikatakan bahwa akan menghadapi masa yang sulit. Nah, sama seperti kita hari ini, di masa pandemi ini, banyak kesulitan. Tapi sebagai orang percaya, kita harus pegang firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jadi hari ini kalau saya berkata, saya layak dijemput pada Tuhan, waktu Tuhan menjemput saya mau layak. Dan saya mau dikenali oleh Tuhan. Gimana caranya? Tuhan katakan, jangan gelisah. Kenapa kita gak boleh gelisah? Saudara, karena kalau saya dengan saudara gelisah dalam dunia ini, itu celah, saudara bisa diganggu oleh kuasa kegelapan. Kenapa? Itu pintu. Setan itu paling senang sekali kalau melihat manusia itu dalam keadaan yang goyah, ya, takut, khawatir. Itu pintu iblis itu bisa bekerja dalam hidup kita. Makanya kenapa Tuhan selalu berkata, jangan takut, jangan bimbang, jangan gelisah. Karena ketika kita gelisah, takut, bimbang, itu kita dalam kondisi yang lemah, Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya saya dengan Bapak Ibu tidak gelisah? Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat yang pertama di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi ayat ini memberikan penjelasan kepada kita kalau memang kita tuh mau betul-betul bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan kekal, dibangkitkan dan kita bersama-sama dengan Tuhan, maka ayat ini memberikan satu tuntunan supaya kita ini menjaga pikiran kita, Bapak Ibu. Kenapa? Yaitu supaya kita tidak gelisah. Jadi hal yang pertama, supaya saya dengan Bapak Ibu tidak gelisah, tolong pikirannya dijaga. Nah, terus menjaga pikiran ini seperti apa? Harus bagaimana? Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Apa itu perkara yang di atas? Perkara yang di atas adalah berbicara tentang kerajaan Allah, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya dengan saudara harus betul-betul memahami hal ini. Apa itu perkara kerajaan Allah ini? Apa yang harus kita pikirkan ini? Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat Roma pasal 14 ayat 17. Di Roma 14 ayat 17 firman Tuhan berkata begini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi Alkitab katakan dengan jelas, soal yang pertama, kebenaran. Kedua, damai sejahtera. Ketiga, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi, ketika saya dengan Bapak Ibu tidak mau gelisah, ya, saudara pengen sekali menjalani hari-hari ini meskipun sulit, tapi saudara berkata, Tuhan, aku nggak mau sampai lemah, aku nggak mau sampai gelisah. Gimana caranya? Pikiran kita harus fokus kepada kebenaran. Makanya Bapak Ibu, beberapa sidang jemaat yang saya kenal,
kalau mereka bermasalah, saya akan selalu arahkan mereka untuk merenungkan firman Tuhan. Jangan merenungkan masalah. Ya, menggali firman Tuhan, jangan menggali masalah. Ada beberapa di antara rumah tangga di masa pandemi ini, Bapak Ibu, banyak sekali yang terjadi goncangan. Karena diketahuilah bahwa pasangan hidupnya mulai selingkuh. Nah, ketika para ibu ini datang kepada saya, ya, minta bantuan, kekuatan supaya mereka itu dikuatkan untuk menjalani kehidupan rumah tangganya di saat suaminya tidak setia. Maka saya selalu fokuskan, Bu, pikirkan firman Tuhan. Fokus kepada firman Tuhan. Kenapa? Gali firman Tuhan. Jangan gali hal-hal yang dilakukan oleh suaminya. Ya, dicarilah perempuannya di mana lah, tempat tinggalnya di mana, dilabrak segala macam. Itu tidak ada fungsinya. Saya selalu bilang kepada para wanita yang mungkin mengalami keretakan di dalam rumah tangga, para istri, suami kita tuh bukan anak kecil. Kita larang-larang. Kita mau dikte mereka. Kamu harus begini, kamu. Mereka udah dewasa. Dan mereka bisa saja ya berbohong atau mungkin pakai segala cara untuk menutupi segala dosanya. Dan kita tidak bisa merubah. Kalau suami udah gak setia, Bapak Ibu, si istri mau pakai cara apapun gak akan mempan. Tapi ada satu yang bisa merubah manusia. Siapa? Tuhan. Tuhan yang menciptakan manusia. Sebab itu ketika ada masalah baik dalam rumah tangga, dalam apapun, datang kepada saya selalu bilang, ayo kita merenungkan Tuhan. Ayo kita pelajari firman Tuhan. Mungkin mereka akan sedikit bingung, ya Bu Vera, saya ini ada masalah ini. Selalu aja Bu Vera itu nyuruh saya itu baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Loh Bapak Ibu, kenapa? Karena firman ini berkuasa, Bapak Ibu. Saya percaya sekali. Ketika saya dengan saudara fokus kepada kebenaran, kepada hidup penuh dengan damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, saya sangat percaya. Maka saya dengan Bapak Ibu akan menjalani hidup ini dengan tegar, dengan kuat, tidak gelisah, tidak bimbang, tidak takut, tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dan hal yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita tidak gelisah? Jadi untuk saya dengan saudara tidak gelisah, yang pertama kita harus ya betul-betul pusatkan pikiran dan hati kita kepada hal-hal yang kekal. Jadi Bapak Ibu, untuk kita nggak gelisah, itu pikiran dan hati kita ya. Pikiran ini harus berpusat kepada perkataan-perkataan Tuhan, kepada Tuhan. Sehingga masalah sebesar apapun kita akan kuat menghadapinya, kita akan cakap menanggungnya. Kenapa? Karena Tuhan yang akan berikan kita kekuatan. Dan hal yang kedua, saya ajak Bapak Ibu lihat di Roma pasal 10 ayat 17. Dikatakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Gimana caranya seseorang tidak gelisah? Kan tadi di ayat 1 dikatakan, janganlah kamu gelisah. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Apa ini yang dimaksud kata percaya? Iman. Beriman kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita bisa punya iman? Iman yang membuat hidup kita itu betul-betul mengalami sesuatu yang baik dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, iman yang seperti ini adalah iman yang dihasilkan dari mendengar akan firman Tuhan. Nah, saya percaya sekali Bapak Ibu, di dalam kita menjalani hari-hari ini, kalau memang saya dengan saudara betul-betul menginginkan janji Tuhan digenapi atas hidup kita, di mana Tuhan berjanji akan datang kembali untuk yang kedua kali dan menjemput saya dengan saudara untuk ada di tempat di mana Tuhan berada, maka saya dengan saudara harus menjalani hidup ini tanpa kegelisahan. Dan caranya seperti apa? Caranya yang pertama, kita harus jaga pikiran kita. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Ya, pikirkan hal-hal yang benar. Ya, saya sangat yakin sekali Bapak Ibu, firman Tuhan ini menuntun kita untuk hidup lebih bijaksana. Dan hal yang kedua, Tuhan katakan, firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita gak gelisah, percayalah kepada Tuhan. Ya, beriman. Dan iman
yang betul-betul membawa dampak yang baik dalam hidup kita adalah iman melalui pendengaran akan firman. Sebab itu pelajari firman Tuhan. Bapak Ibu, pusatkan hidup saudara untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan Bapak Ibu merenungkan masalah. Jangan merenungkan kekacauan yang ada di dunia ini. Renungkan firman Tuhan. Sehingga apa? Ketika Bapak Ibu melihat kekacauan di dunia ini, ketika Bapak Ibu melihat masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan saudara, maka saudara akan memiliki sikap yang benar merespon segala masalah tersebut. Karena firman itu akan membawa kita menjadi pribadi yang sangat bijaksana. Bapak Ibu ingat, orang bijaksana di dalam firman Tuhan itu digambarkan seperti seseorang yang membangun sebuah rumah. Ya, orang yang bijaksana itu katanya orang yang membangun sebuah rumah dengan pondasi yang kuat di atas batu karang yang teguh gitu kan. Dan Bapak Ibu, ternyata waktu Tuhan Yesus itu mengajar hal itu, nah Tuhan katakan siapa sih orang yang membangun rumahnya itu di atas pondasi yang kuat? Itu adalah mereka yang mendengar firman dan melakukannya. Jadi saya percaya sekali waktu saya dengan Bapak Ibu fokuskan diri kita untuk terus memperhatikan perkataan Tuhan, untuk terus menggali firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka hidup kita akan mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, ketika saya dengan saudara memperingati kembali, ya nanti pada waktu tanggal 13 mungkin saudara akan ada ibadah kembali untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus, maka harus kita sadari Tuhan naik ke surga tujuannya untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita, sebuah kehidupan. Dan janji Tuhan bukan hanya sekedar naik ke surga, tapi dia juga akan kembali menjemput saya dengan saudara dan membawa kita kepada kerajaan surga. Sebab itu supaya saya dengan saudara betul-betul bisa layak masuk dalam kerajaan surga, maka Tuhan katakan jangan khawatir, ya, jangan gelisah, jangan bimbang. Dan firman Tuhan sudah memberikan langkah-langkah yang begitu jelas supaya kita tidak bimbang. Jaga pikiran saudara dan tetaplah fokus kepada firman Tuhan, kepada perkataan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat menikmati hari yang diberkati oleh Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua sudah diberkati dengan ibadah hari ini, amin. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Hey! Angkat pujianmu bagi Tuhan saudara. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Katakan sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan, kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di
bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sha-la-la-la-la-la. Everybody say, sha-la-la-la-la-la. Mahkota kehidupanku. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati setiap kami, memberikan kekuatan atas setiap kami. Kami percaya Tuhan seluruh jemaat-Mu GBI Tidar diberikan kekuatan, diberikan kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami percaya yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang mengalami jalan buntu sudah dibukakan jalan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih berkati hamba-Mu, Ibu Vera Daniel yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lebih dahsyat lagi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian melayani di GBI Tidar Blessing, biarlah Tuhan tetap memberkati setiap mereka pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan apapun yang mereka usahakan, apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini, Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati kesehatan setiap mereka Tuhan. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan setiap hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang dengan setia mengembalikan perpuluhan, bahkan persembahan-persembahan yang lainnya. Tuhan berkati mereka, biarlah apapun yang mereka kerjakan, Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati Tuhan setiap bangsa dan negara kami, berkati bangsa kami Indonesia yang kami kasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan lebih lagi mengasihi bangsa kami. Mata Tuhan sedang tertuju atas bangsa kami. Tuhan sedang mengerjakan hal-hal besar atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, kesembuhan boleh banyak terjadi Tuhan. Pemulihan terjadi atas ekonomi bangsa kami Tuhan. Kami memberkati para pemerintahan kami Tuhan. Dari Bapak Presiden sampai tingkat daerah Tuhan berkati mereka Tuhan. Biarlah apapun yang mereka lakukan, semuanya hanya untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Kami percaya Tuhan, bangsa kami dikasihi Tuhan. Hujan pertobatan akan terjadi atas bangsa kami. Kami percaya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati kota Surabaya, di mana kami tinggal. Biarlah Tuhan juga menyertai setiap pemimpin kami yang ada di kota ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati sehingga apapun yang mereka lakukan semuanya hanya untuk kepentingan warga kota Surabaya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah roh takut akan Engkau ada dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu GBI Tidar Blessing. Biarlah Tuhan keberadaan gereja kami ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan gereja-Mu ini dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa.
Penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami, atas setiap jemaat-Mu GBI Tidar Blessing. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun mereka yang sakit, semuanya sehat di dalam nama Yesus. Terima kasih, jemaat yang dikasihi Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.